أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد sallallahu alaihi wasallam. Kultum kita tentang sirah nabawiyah dan sahabat hari ini adalah tentang wanita militan, wanita yang dididik oleh Rasulullah. Salah satunya yaitu Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar, ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung Bunda Aisyah. Dia punya salah seorang anaknya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berseteru dengan gubernur Mekah Hajjaj Yusuf bin Saqafi. Hajjaj ini terkenal dalam sejarah Islam seorang gubernur yang sangat kejam. Dialah yang telah mengeksekusi mati Sa'id bin Jubair. Banyak ulama-ulama dibunuhnya. Akhirnya Sa'id bin Jubair berdoa agar Hajjaj tidak lagi membunuh ulama setelah kematiannya. Maka meninggallah Hajjaj pada Ramadan berikutnya. Salah satu kisah sidang jemaah yang dirahmati Allah, perseteruan Hajjaj Yusuf bin Saqafi dengan Abdullah bin Zubair, anak kandung dari Asma binti Abi Bakar, ulama wanita dari kalangan sahabat-sahabat wanita. Asma adalah ulama wanita dari sahabat. Ketika Abdullah bin Zubair merapikan pasukannya, mengambil keputusan untuk berperang melawan Hajjaj, dirapikan pasukannya, kemudian dia cari bundanya Asma binti Abi Bakar. Asma waktu itu sudah tua, dia buta, sedang berdoa di Multazam di dekat Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair sebelum memerangi, membawa pasukannya ke medan tempur memerangi Hajjaj, pasukan Hajjaj Yusuf bin Saqafi, maka dia hentikan pasukannya, dia minta restu ibunya. Dicari sang bunda, ternyata setelah dicari-cari dia berada di depan Ka'bah di Multazam. Maka didekati bundanya sedang berdoa, dia berkata, "Bunda, aku akan berangkat membawa pasukan menghadapi Hajjaj Yusuf bin Saqafi. Aku minta restumu." Kata Asma, "Mendekatlah nak." Mendekat ketika itu Abdullah bin Zubair. "Sini nak." Dirabanya kepala anaknya Abdullah bin Zubair. Maka ada helm tempur, helm untuk berperang, menutupi kepala Abdullah bin Zubair. "Apa ini nak?" "Ini untuk melindungi kepalaku wahai bunda." "Buka, kau tak boleh memakainya, kau tak mendapat restuku kalau kau memakai ini." Buka. Setelah dibuka oleh Abdullah, dirabanya badan anaknya. Maka ternyata Abdullah bin Zubair memakai baju besi. "Ini apa nak?" "Ini baju besi untuk berperang bunda, untuk melindungi tubuhku dari pedang." "Buka nak, tak kuizinkan engkau berperang memakai ini." Setelah dibuka, diraba lagi paha anaknya. Ternyata ada lapisan perisai perang di paha anaknya. Ada celana seperti
pelindung. Pak, apa ini nak? Ini pelindung bunda. Buka ini kalau kau ingin dapat restuku. Semua perisai yang ada di tubuh Abdullah bin Zubair dilucuti oleh ibunya. Tinggal pakaian biasa. Mana pedangmu nak? Ini bunda. Diambil pedang, pakai pedang tanpa perisai. Ini pedangmu. Maka didoakan oleh beliau di dalam berangkatlah nak. Begini bunda restu kau memimpin pasukan. Ketika anaknya melangkah meninggalkan dia, dia langsung menghadap ke Multazam dan berdoa, ya Allah, itulah langkah anakku menuju kepadamu. Terima kehadiran anakku Abdullah bin Zubair. Maka artinya apa? Dia sudah doakan anaknya untuk syahid pada perang itu. Itulah langkah anakku menuju kepadamu ya Allah. Terima kehadiran anakku Abdullah bin Zubair. Maka terbunuh syahid Abdullah bin Zubair oleh pasukan Hajjaj bin Saqafi. Ditangkap, dipenggal kepalanya, dipalang tubuhnya. Dipalang tubuhnya di tengah padang pasir. Tidak ada satupun yang berani menurunkannya. Karena kata Abdullah bin Zubair, siapa yang menurunkan jasad, kata Hajjaj Yusuf bin Saqafi, siapa yang menurunkan jasad Abdullah bin Zubair, maka dia bersekongkol dengan Abdullah bin Zubair. Maka datanglah Asma binti Abi Bakar yang sudah buta dengan tongkatnya. Dia turunkan sendiri jasad anaknya, dirabanya, diciuminya. Dia yang memandikan sendiri jasad anaknya, dirangkulnya dan dibawa ke kuburan, baru dibantu orang bersama-sama. Ini militansi Asma binti Abi Bakar di dalam perjuangan. Militansinya mengalahkan kaum laki-laki. Ini penting sidang jemaah, agar kita paham Islam itu dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada periode berikutnya regenerasi Islam, seorang ulama pejuang bernama Abdul Wahid naik mimbar. Dia berkata, siapa yang mau membantu perperangan, membiayai dan ikut berperang, kalau dia syahid, dia akan mendapat bidadari. Bidadari huril ain. Jika matanya berkerlip ke bulan dan matahari, bulan dan matahari akan redup. Jika dia melangkah menginjak bumi, maka tumbuh bunga-bunga di bekas injakan kakinya. Jika dia meludah ke laut, maka lezatlah semua air laut. Dia sampaikan betapa hebatnya huril ain yang akan diserahkan Allah kepada orang yang syahid di medan tempur. Ada seorang bunda tua yang sedang mencarikan menantunya dan belum dapat menantu untuk anak laki-laki satu-satunya. Dia berkata berdiri, wahai Abdul Wahid, saya tanya berapa biaya pertempuran itu? Dibilang 10.000 dinar itu sebagai maharnya. Aku bayar semuanya sebagai mahar meminang bidadari yang engkau sebutkan. Aku pinang bidadari itu untuk anakku. Ditanya anaknya, wahai anakku, ada engkau di sini? Ada. Maukah engkau aku pinangkan bidadari huril ain itu untukmu dengan maharnya biaya perang dan engkau syahid di medan perang? Saya mau, wahai bunda. Maka tunggu sebentar, wahai Abdul Wahid.
aku jemput uang ke rumah. Dia ambil uang ke rumahnya. Ini mahar anakku, ini anakku. Hari Senin kita berangkat perang, kata Abdul Wahid. Maka diletakkanlah anaknya itu di bagian depan, dipakaikan pakaian pengantin oleh ibunya. Nah, aku ingin menantuku bidadari surga. Aku ingin menantuku bidadari surga. Dibikin arak-arakan, hari Senin pagi berangkat pasukan, dan diberi pesan-pesan penguatan jiwa kepada anaknya, sehingga anaknya bertempur tidak pernah menoleh ke belakang, selalu menyasar barisan ring satu musuh, dan tokoh-tokoh musuh itu, panglima-panglima musuh mati syahid meninggal dibunuhnya. Kemudian dia pun terbunuh dengan puluhan tusukan, ada yang mengatakan 70 tusukan. Dia berperang dalam keadaan berpuasa. Syahid anaknya. Maka pasukan pulang, ditunggunya Abdul Wahid pulang oleh sang bunda. Ditanya Abdul Wahid, ya Abdul Wahid, apakah Allah terima persembahanku? Anakku satu-satunya aku jadikan tabunganku di sisi Allah, apakah Allah menerimanya? Ibshiru wahai bunda, Allah telah terima anakmu syahid di medan tempur. Kemudian dia berdoa, ya Allah, terimalah persembahanku padamu, anakku jadikanlah tabunganku di sisimu ya Allah. Hari ketiga Abdul Wahid pun terheran melihat keteguhan jiwa bunda ini. Hari ketiga dia berpapasan dengan bunda itu. Bunda itu dalam keadaan tersenyum-senyum. Ada apa kau tersenyum wahai bunda, kata Abdul Wahid. Alhamdulillah wahai Abdul Wahid, pinangan anakku diterima oleh Allah. Tadi malam aku bermimpi, aku tidur sesuai sunnah, aku bermimpi, aku lihat anakku di taman menggandeng wanita yang sangat cantik, dan dia melambaikan tangan dan senyum bahagia kepada aku. Ini sekelumit kisah tentang wanita militan di zaman keemasan Islam. Itu tidak mudah didapat tanpa tarbiyah yang sungguh-sungguh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita belum cerita tentang Ummu Amarah di zaman Rasulullah yang dijamin sebagai tetangga Rasulullah di surga. Kita belum bicara tentang Sumayyah. Sungguh banyak sidang jemaah. Mudah-mudahan semua kita ini adalah sang penebus Islam dengan nyawa dan harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.